Selamat siang. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan UAS Peralatan Tambang. Perkenalkan, nama saya Michael Aprianus dengan NIM belakang 60. Nah, di sini jadi ada inti pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu penjelasan tentang jenis serta fungsi dari dragline dan underground mesin. Yang kedua, penjelasan siklus operasi serta komponen dari electric shovel dan hull dam. Yang ketiga, penjelasan sistem operasi dari blast hole drill mesin dan berjalan. Yang keempat itu penjelasan singkat mengenai stacker, reclaimer, dan tunnel bore mesin. Nah, di sini ada jenis-jenis dan fungsi dragline. Yang pertama itu ada truk dragline. Jadi truk dragline ini kendaraan berat yang biasanya itu digunakan untuk mengangkut material yang digali dan dimuat oleh dragline atau alat berat serupa. Dan yang kedua ini ada wheel dragline. Wheel mounted draglines atau dragline yang dipasang di atas roda. Jadi jenis dragline ini itu memiliki kemampuan yang berpindah tempat dengan menggunakan roda sebagai sistem penggeraknya. Yang ketiga ini ada crawler dragline. Jadi crawler mounted dragline adalah jenis dragline yang dipasang di atas alat penggerak crawler. Jadi roda rantai atau truk yang memungkinkan pergerakan di atas berbagai jenis medan tanah banyak digunakan di pertambangan terbuka, di mana mereka dapat membantu menggali dan memindahkan material untuk mengekspos deposit mineral. Nah, di sini ada jenis-jenis dan fungsi underground machine. Yang pertama itu adalah longwall shearer. Jadi fungsi utama longwall ini yaitu menggali batu bara. Yang biasa itu dari batu bara ada dinding, jadi kita gali gitu. Jadi longwall ini dilengkapi dengan pisau atau gigi pemotong yang bekerja secara efisien. Yang kedua itu mega tunnel bore machine. Jadi fungsi utamanya itu untuk membor terowongan atau membuka jalan di bawah tanah dengan cara menggali atau menumbuhkan batuan atau tanah. Jadi cara ini sudah secara modern ya. Yang ketiga ini continuous miner. Fungsi utama continuous miner adalah menggali material tambang seperti batu bara atau mineral. Nah, yang ketiga ini ada tahap operasi electric shovel. Jadi di sini ada 3 tahap, yaitu pemuatan, pemindahan, dan dumping. Jadi pemuatan itu seperti electric shovel memuatnya ke dalam bucket atau alat muat yang terletak di ujung lengan. Bucket ini dapat memiliki kapasitas besar untuk menangani jumlah material yang signifikan. Dan pemindahan ini material yang dimuat ke dalam bucket diangkat dan ditransfer ke lokasi yang ditentukan. Yang ketiga ini dumping. Setelah mencapai lokasi yang ditentukan, electric shovel membongkar material dari bucket ke truk pengangkut atau conveyor belt. Nah, jadi di sini ada komponen electric shovel. Di sini ada hoist kabel, jadi kabel baja tebal yang digulung pada drum dan digunakan untuk mengangkat dan menurunkan bucket. Yang kedua ini ada boom, yaitu merupakan lengan utama shovel yang terhubung ke badan alat. Yang ketiga ada dam kabel, jadi kabel kontrol yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu bucket. Jadi yang keempat ada hoist chain, itu rantai baja yang berfungsi sama dengan hoist kabel. Namun terkadang digunakan sebagai alternatif karena lebih fleksibel dan mampu berbelok di ruang sempit. Yang kelima ini ada drag chain, berfungsi menarik bucket saat menggali material. Lalu yang keenam ada bucket, jadi bagian terpenting electric shovel yang berfungsi untuk menggali dan memuat material. Dan ketujuh ada drag cable, berfungsi menarik bucket saat menggali material. Jadi di sini ada tahap operasi load hold down. Ada 3, yaitu ada pemuatan. Jadi pada tahap ini bucket atau scoop pada LHD digunakan untuk memuat material seperti batuan atau biji ke dalam bak mesin. Yang kedua pemindahan. Jadi setelah pemuatan selesai, LHD bergerak menuju area tujuan untuk menumpahkan atau mengirim material. Yang ketiga ada dumping. Jadi bucket atau scoop ditumpahkan untuk menaruh material ke dalam truk pengangkut atau di tempat penyimpanan yang ditentukan. Nah, di sini ada komponen load hold down. Yang pertama itu ada kabin, jadi area operator untuk mengendalikan mesin. Ada arms berguna mengangkat bucket. Yang ketiga ada bucket digunakan untuk memuat material. Yang keempat ada main engine, jadi itu mesin utama yang memberikan daya untuk menggerakkan dan mengoperasikan mesin LHD. Yang kelima bucket seat dirancang untuk menangani beban. Dan yang keenam diesel system, sistem yang mengelola dan mengarahkan gas buang. Nah, di sini ada sistem operasi blast hole drill mesin. Jadi itu ada 3 juga, yaitu pertama persiapan. Jadi tahap persiapan merupakan tahap penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan operator saat mengoperasikan mesin bor lubang ledak. Operator harus melakukan pemeriksaan praoperasi untuk memastikan mesin dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Seperti kondisi mesin, mesin putarannya, pompa hidrolik, dan sistem kontrol. Yang kedua ada pemboran. Tahap pemboran merupakan tahap utama dari sistem operasi mesin bor lubang ledak. Jadi operator harus mengarahkan mata bor ke titik yang telah ditentukan dan menekan tuas bor untuk memulai mengebor.
Kecepatan putaran mata bor harus disesuaikan dengan jenis material yang akan dibor. Jadi operator harus mengawasi proses pengeboran dan menyesuaikan kecepatan putaran mata bor jika diperlukan. Yang ketiga adalah pembersihan. Jadi ini tahap akhir. Tahap pembersihan merupakan tahap akhir dari sistem operasi mesin bor lubang ledak. Nah, di sini ada sistem operasi ban berjalan atau belt conveyor. Di sini ada frame conveyor, belt ban berjalan, drive pulley, motor penggerak, belt cleaner, sensor dan kontrol otomatis, dan sistem pengetesan darurat. Nah, di sini jadi saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi stacker reclaimer mesin pada gambar tersebut. Jadi stacker reclaimer mesin ini adalah alat berat serbaguna yang digunakan dalam berbagai industri, terutama untuk penanganan material curah seperti batu bara, biji, pasir, dan pupuk. Jadi mesin ini memiliki dua fungsi utama, yaitu stacking atau penumpukan. Jadi seperti penumpuk material curah dalam bentuk tumpukan besar dan rapi. Lalu yang kedua reclaiming atau pengambilan, seperti pengambil material curah dari tumpukan untuk dipindahkan ke lokasi lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tunnel bor mesin. Jadi tunnel boring mesin atau TBM. Jadi alat berat yang digunakan untuk membuat terowongan di bawah tanah. Jadi TBM ini untuk membuat terowongan secara modern. Jadi TBM ini memiliki dua fungsi utama, membuat terowongan dan membuat struktur terowongan. Jadi jika membuat terowongan, TBM menggunakan cutter head untuk memecahkan tanah dan batuan di bawah tanah. Material hasil pemotongan kemudian dibuang melalui sistem sirkulasi. Lalu yang kedua mendukung struktur terowongan seperti shield melindungi operator dan komponen TBM lainnya dari material hasil pemotongan. Shield juga dapat digunakan untuk mendukung struktur terowongan. Jadi TBM adalah alat berat yang penting dalam membuat terowongan dan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan proyek infrastruktur yang akan dijalankan. Terima kasih. Sekian presentasi saya.